Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan mengenai ERP menggunakan aplikasi open source. Jadi di sini anggota dari kelompok 2 yaitu Reza Dani Sahira dengan NIM 090106220011. Lalu yang kedua ada Ekti Aulia Ramadhanti dengan nomor NIM 090406220057. Lalu ada Agustina Latifatul Mutmainah dengan NIM 090506220079. Dan kemudian ada Nurul Khairin Nisa dengan nomor NIM 090406220072. Adapun permasalahan yang ingin kami bahas yaitu mengenai menjelaskan maksud dan pengertian dari modul sales, project, purchase, POM, marketing, dan finance, serta mempraktikkan ERP pada aplikasi open source menggunakan modul-modul tersebut. Jadi, pertama ada pengertian ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. ERP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi data, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan solusi yang menyatukan berbagai departemen dan proses bisnis dalam satu platform terpadu. Adapun modul-modul yang akan dibahas, yang pertama ada modul purchase, yang kedua ada POM, yang ketiga ada sales, keempat ada marketing, kelima ada finance, dan keenam ada project. Modul purchase. Modul purchase atau modul pembelian melancarkan proses pengadaan, mulai dari meminta dan membeli barang dan jasa hingga menerima, mengelola inventaris, dan membayar vendor. Seringkali termasuk fitur untuk yang pertama ada permintaan pembelian, manajemen vendor yaitu mengelola informasi vendor, pemrosesan pemesanan pembelian, manajemen penerimaan yaitu melacak pengiriman yang masuk, lalu hutang dagang atau mengelola tagihan dari vendor. Lalu yang kedua ada modul POM. Modul POM sangat penting untuk perusahaan manufaktur. Ini mendefinisikan komponen dan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk jadi bersama dengan kuantitas dan instruksi perakitannya. Fungsionalitas utama meliputi manajemen struktur produk yaitu mendefinisikan struktur multi-level produk, perencanaan kebutuhan material, penetapan biaya yaitu memperkirakan biaya produksi berdasarkan POM dan biaya komponen, dan manajemen inventaris. Nah, lalu selanjutnya di sini kami akan mengimplementasikan modul-modul tadi ke aplikasi open source seperti Odoo. Nah, di Odoo ini kita akan ke inventory terlebih dahulu. Nah, inventory ini merupakan gudang atau tempat penyimpanan untuk produk-produk dari perusahaan PT Baku ini. Kita bisa ke produk. Nah, di produk ini kita bisa melihat produk-produk yang akan diproduksi oleh perusahaan ini dan bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk memproduksi produk-produk tersebut. Nah, di PT Baku ini akan memproduksi produk seperti aksesoris. Jadi di sini terdapat aksesoris seperti gelang manik-manik yang membutuhkan bahan baku seperti manik-manik dan juga tali benang karet. Dan kita juga bisa lihat di sini bahwa manik-manik dan tali benang karet sini stoknya masih kosong. Nah, jadi kita akan melakukan pembelian terhadap bahan baku ini dengan pergi ke modul purchase. Nah, di modul purchase ini kita akan menambahkan vendor atau pemasok yang sekiranya diperlukan dan dibutuhkan oleh perusahaan PT Baku ini. Kita bisa menambahkan vendor baru atau juga tidak perlu karena di sini sudah ada beberapa vendor atau pemasok yang sudah ada. Jadi kita bisa langsung melakukan purchase, bisa melakukan transaksi ke vendor yaitu dengan klik new. Nah, lalu misalnya kita ingin membeli ke vendor toko pernak-pernik. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk yang ingin dibeli ke vendor tersebut seperti misalnya yang ingin dibeli manik-manik.
Lalu kita juga akan membeli tali benang karet. Nah, manik-manik yang ingin kita beli misalnya sebanyak 350 unit dan tali benang karetnya misalnya 200 cm. Dan misalnya di sini tidak ada kaca. Nah, jika barang yang ingin dibeli sudah, maka kita bisa mengirimkan detail barang ini ke vendor dengan melalui email. Nah, di sini sudah ada contohnya email yang akan dikirimkan ke vendor untuk melakukan transaksi pembelian. Jika sudah, maka kita bisa klik send. Nah, setelah itu kita bisa confirm order. Nah, jika sudah confirm order ini berarti barangnya sudah siap dan tinggal kita terima. Jadi di sini setelah misalnya kita sudah menerima barang tersebut, kita bisa melakukan validasi. Maka barang ini sudah kita terima. Untuk mengecek apakah barangnya sudah benar-benar diterima, kita bisa kembali ke inventory. Kita bisa mengecek di produk bahwa tali benang karetnya sudah bertambah dan juga manik-maniknya juga sudah bertambah. Nah, jika sudah, kita bisa kembali lagi ke modul purchase dan kita akan melakukan pembayaran kepada vendor tadi, yaitu dengan cara create bill. Ini, lalu kita klik confirm. Ini kita pilih dulu tanggalnya, misalnya tanggal 24 ini. Lalu kita bisa melakukan confirm. Lalu register payment. Misalnya di sini kita akan membayarnya melalui bank. Lalu kita create payment. Nah, jika sudah terbayar akan tertulis in payment seperti ini. Lalu setelah sudah membayar dan barang yang diperlukan, bahan baku yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya kita bisa melakukan produksi untuk produk tersebut, yaitu dengan pergi ke modul manufacturing. Nah, di modul manufacturing ini kita bisa ke sini dulu ke bills of material. Jadi di bills of materials ini kita bisa memperhitungkan modal yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Seperti misalnya di sini sudah ada beberapa, yaitu ada cincin manik-manik. Nah, di cincin manik-manik ini kita akan membutuhkan bahan baku seperti tali benang karet dan juga manik-manik. Dan kuantiti atau yang diperlukan untuk membuat satu cincin manik-manik ini adalah 10 cm tali benang karet dan 10 unit manik-manik. Nah, setelah itu kita bisa melihat modal yang dibutuhkan yaitu sebesar 15.000. Jadi untuk membuat satu cincin manik-manik kita akan membutuhkan modal sebesar 15.000. Nah, itu tadi merupakan contoh dari bills of material. Nah, lalu kita di sini akan melakukan produksi, yaitu dengan klik new. Misalnya di sini kita akan memproduksi cincin manik-manik tadi. Nah, secara otomatis bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu cincin manik-manik ini akan terisi sendiri. Nah, lalu kita bisa melakukan confirm dan confirm kan. Lalu kita bisa langsung melakukan produksi. Nah, di sini produk ini sudah terbentuk. Jadi sudah terproduksi, maka kita bisa mengeceknya kembali ke di inventory, lalu ke produk, dan di produk ini kita bisa melihat bahwa tadi cincin manik-manik yang kita produksi tadi sudah ada dan sudah masuk ke sini. Perkenalkan, saya Agustina Latifatul Ma'inah. Saya akan menyambung presentasi dari teman saya sebelumnya. Untuk yang modul selanjutnya yaitu ada modul sales atau penjualan. Dalam modul penjualan ini dia menangani segala proses penjualan, mulai dari menghasilkan prospek dan penawaran hingga membuat pesanan.
menagih pesanan kepada pelanggan, dan juga melacak kinerja penjualan. Jadi di dalam modul sales ini kita juga dapat melacak kinerja dari mungkin sales team ataupun bagian dari penjualan lainnya. Dan biasanya modul sales ini mencangkup beberapa fungsionalitas, yaitu ada manajemen proyek, ada pemrosesan pesanan, ada penawaran harga, penagihan, dan juga report ataupun pelaporan penjualan. Lalu yang selanjutnya ada modul marketing. Dalam modul marketing ini merupakan sebuah modul yang sangat penting dalam ERP atau Enterprise Resource Planning, karena di dalam modul marketing ini menerangkan bagaimana perusahaan itu dapat mencapai sebuah kinerja ataupun sebuah aspek yang harusnya dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, fungsi utama dari modul marketing ini yaitu ada manajemen kampanye, ada juga segmentasi pasar. Jadi kita dapat menebak segmen pasar dalam modul marketing ini, dan juga ada manajemen hubungan antar pemasok dan juga perusahaan, dan ada juga analitik, juga pelaporan, dan fungsi utama lainnya. Untuk tampilan dari modul sales di dalam dashboard ini kita mengambil Odoo ya. Di dalam dashboard Odoo itu bisa kita lihat sebagai berikut. Dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam modul sales ini kita juga dapat melacak kinerja penjualan, dan juga kita dapat mencatat ataupun melacak juga siapa saja yang sudah terlibat dalam penjualan ini atau yang terlibat dalam modul sales ini. Di sini ada top quotation, ada juga top product. Jadi dalam top product ini kita dapat melihat produk mana nih yang digemari oleh pelanggan. Juga ada top customer dan juga top sales team. Mungkin seperti ini untuk dashboard sales. Nah, ketika kita ini untuk tampilan modul di sales, jadi kita dapat menambahkan quotation atau menambahkan sebuah aktivitas dalam penjualan di quotation ini. Dan mungkin apabila ada pelanggan ingin order sesuatu atau barang kepada si sales, nah ini kita bisa klik new di sini. Nah, kita dapat menambahkan order baru, dan ini akan secara otomatis menambahkan di dalam modulnya. Nah, ini untuk invoice-nya. Nah, ini kita juga bisa melihat invoice dari customer tersebut. Nah, ketika kita ingin menambahkan sebuah produk dalam penjualan, kita juga dapat menambahkannya di sini. Nah, ini untuk reportingnya, jadi kita dapat melihat konfigurasi dalam bentuk grafik di sini, entah itu customer, bisa juga dalam bentuk produk ataupun reporting untuk sales person-nya. Nah, konfigurasi ini kita untuk mengkonfigurasikan antara mana sih produk yang dinilai paling digemari oleh pelanggan, lalu bisa menambahkan tag name untuk salesnya, agar kita juga bisa melihat reportnya itu seperti apa. Jadi konfigurasi ini mempermudah kita untuk melihat report sebagai berikut ya. Lalu untuk marketing, di sini kami menggunakan email marketing. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa marketing ini itu kan untuk menentukan segmen pasar. Jadi ketika kita tahu mungkin banyak penjualan yang bisa dihasilkan dari email marketing, nah kita akan mengirimkan sebuah email, entah itu nanti berbentuk sebuah
mungkin sebuah majalah ataupun mungkin sebuah tampilan diskon produk yang dimana itu merupakan ketertarikan di antara pelanggan. Jadi kita dapat memanfaatkan itu untuk mengirimkan sebuah email yang menarik kepada pelanggan. Jadi pelanggan akan tertarik untuk mengunjungi produk kita dan juga untuk mengunjungi penjualan kita. Seperti itu. Sebenarnya di mailing ini ada banyak cara. Ada ketika kita ingin menambahkan di sini tuh banyak pilihan. Kita dapat mengambil sebuah kupon code ataupun mengambil sebuah promotion program ataupun mengisi, itu kan terserah pada si salesnya. Jadi email marketing ini opsional juga karena marketing banyak jenisnya ya. Jadi ada social marketing juga ada, lalu ada email marketing, mungkin salah juga termasuk dalam marketing sendiri. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, bisa dilakukan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya yaitu modul finance. Modul finance membantu perusahaan mengelola semua aspek keuangan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Modul ini memastikan bahwa perusahaan dapat melacak, mengelola, dan menganalisis data keuangan mereka untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Fungsi utama modul finance dalam ERP meliputi yang pertama, akuntansi umum, yang kedua, manajemen utang dan piutang, yang ketiga, anggaran dan perencanaan keuangan, yang keempat, manajemen kas, yang kelima, manajemen aset tetap, dan yang keenam, pelaporan keuangan. Selanjutnya, untuk implementasi modul finance pada aplikasi open source, di sini yaitu menggunakan Odoo. Untuk modul finance sendiri, di sini terdapat accounting. Untuk tampilan accounting sendiri seperti ini. Di sini merupakan tampilan dari dashboard pada menu accounting. Lalu di sini juga terdapat banyak sekali menu pilihan yang ada pada menu accounting. Di sini yang pertama ada customer. Kita ke customer invoices. Customer invoices sendiri merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan antara perusahaan dan pelanggan. Dokumen ini mencakup rincian mengenai produk atau layanan yang dijual, harga, pajak, dan total yang harus dibayar. Di sini sudah terdapat beberapa data customer invoices. Lalu untuk membuat customer invoices, di sini kita bisa klik new. Lalu kita isikan nama dari customernya, misalnya Danis. Lalu di sini kita isikan juga produknya, misalkan Bandung Mutiara. Lalu kita isikan juga kuantitinya, misalnya 2. Lalu nanti harganya akan menyesuaikan dengan kuantitinya. Lalu kita misalkan tambahkan lagi produknya, yaitu gantungan kunci. Di sini misal kuantitinya tetap 1. Lalu nanti totalnya tidak menyesuaikan dengan produk yang dibeli. Lalu selanjutnya kita klik confirm. Lalu kita klik register payment. Nah, misal untuk pembayarannya kita melalui bank, lalu bisa langsung create payment. Setelahnya akan muncul keterangan yaitu in payment. Lalu untuk mengecek apakah customer invoices ini sudah tercatat, kita kembali ke menu accounting, lalu ke customer invoices. Maka di sini bisa dilihat invoicesnya sudah tercatat. Lalu di sini terdapat menu lagi yaitu vendors. Lalu ada accounting. Di sini accounting ada journal entries. Di sini juga sudah terdapat beberapa data. Untuk journal entry sendiri yaitu catatan detail dari setiap transaksi keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, pada setiap journal entry itu mencatat perubahan dalam akun keuangan, memastikan akurasi dan konsistensi data keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada journal items.
Untuk journal item sendiri, di sini juga sudah terdapat beberapa data. Nah, journal items itu merupakan komponen individu dari sebuah journal entry yang merepresentasikan perubahan debit atau kredit pada akun-akun tertentu. Setiap journal item berisi informasi detail tentang transaksi keuangan yang mencerminkan dampak spesifik dari transaksi tersebut. Lalu juga terdapat menu reporting dan configuration. Selanjutnya yaitu modul project. Modul project membantu mengelola proyek secara efektif mulai dari perencanaan dan sumber daya hingga pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian. Fitur utama mungkin termasuk yaitu yang pertama perencanaan proyek, yaitu memecahkan pekerjaan menjadi tugas yang dikelola serta menetapkan tenggat waktu. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya, yang artinya mengalokasikan personel, peralatan, dan sumber daya. Selanjutnya yaitu manajemen tugas. Lalu yang keempat yaitu pemantauan proyek dan terakhir pelaporan proyek. Di sini saya akan mempraktekkan modul proyek. Saya sudah membuat project aksesoris. Di dalam project aksesoris berisikan beberapa spek dan beberapa task. Ada stack specification, stack design, approval, dan production. Selanjutnya, di dalam stack specification ada task menentukan tipe dan model, lalu di dalam desain ada rancangan aksesoris, lalu approval ada persetujuan desain, dan yang terakhir di dalam production ada packaging dan pengiriman. Lalu di sini kita akan membuat nambahkan produk baru dari sales, lalu kita membuat pesanan untuk dimasukkan ke dalam project. Kita buat dulu produknya. Kita masukkan. Kita masukkan gambar. Lalu harga. Lalu di product tab kita memilih service. Lalu kita memasukkannya ke dalam tag di dalam project aksesoris. Jika sudah, kita simpan. Sini sudah ditambahkan kalung manik. Lalu kita membuat pesanan. Kita
kita menambahkan produknya. Kalung kalung manik. Lalu kita confirm. Nah, sudah, kita kembali ke modul project. Di sini sudah terlihat ada 6 task. Di sini sudah masuk project baru di dalam task, yaitu kalung manik. Kita di sini bisa menambahkan deadline sampai waktunya kita ubah. Boleh. Sini sudah terlihat waktu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.